Jika kalian pengguna kendaraan bermotor, maka kalian sudah terbiasa mendengar sirine dari palang pintu perlintasan kereta api. Bunyi yang menandakan kereta api akan segera melintas, yang membuat para pengendara harus berhenti di belakang palang pintu. Dalam sehari, terdapat puluhan kereta api yang melintas di kota Purwokerto. Puluhan palang pintu tersebar di seluruh kota Purwokerto, dan setiap harinya dilewati ratusan, bahkan ribuan kendaraan. Salah satu penjaga palang pintu kereta api adalah Bapak Wahyono. Beliau bertugas di JPL 343 Karangsari, tepatnya di daerah Cilongok. Saya Wahyono, lahir di Banjarnegara. Satu tempat tanggal lahir. Kalau tanggal lahirnya 12 Mei 1964 di Desa Sukaraja, Kecamatan Padelan, Kabupaten Banjarnegara. Saya bekerja di kereta api dulu mulai dari pekerja harian lepas sejak tahun 1989 awal ya, Februari 1989 masuk di kereta api sebagai pekerja harian lepas. Kemudian di tahun 1995 itu baru diangkat menjadi pegawai organik kereta api. Jadi mengalami harian dan mengalami 6 tahun harian di kereta api. Kalau dulu namanya PHL, pekerja honorer lepas. Ya sekarang dulu sebelum saya di PCL, dulu semenjak saya di Gumilir, setelah diangkat jadi pegawai kan dari perusahaan itu mengadakan diklat pendidikan untuk L2, yaitu untuk tenaga PPKA, pengatur perjalanan kereta api. Sejak itu saya dulu dinas di Gumilir itu dari diangkat telah mendapatkan sertifikat tahun dulu B50 dinas PPKA. Kemudian tahun 2009 aku pindah di stasiun Kroya menjadi KP lah, kondektur pemimpin. Kemudian setelah dari Kroya ada perpindahan kondektur yaitu di Purwokerto. Nah, setelah di Purwokerto bertugas agak lama di situ selama melayani Serayu, ada suatu permasalahan, kemudian saya pindah di Medan, di kondektur Medan, terus kondektur Medan, kembali lagi ke Bandung. Nah, tahun 2015 pertengahan saya kembali ke Daup 5 Purwokerto, berdinas atau bertugas sebagai penjaga pintu perlintasan kereta api, dulunya di stasiun Purwokerto. Nah, semenjak itu tahun 2015 itu saya menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api. Sedangkan tugas atau kewajiban seorang penjaga pintu perlintasan kereta api itu utamanya untuk mengamankan perjalanan kereta api atau menyelamatkan perjalanan kereta api yang melewati pintu perlintasan yang dijaganya. Suka duka yang namanya bekerja dimanapun pasti ada. Untuk suka duka saya di pintu perlintasan kereta api ya apabila seorang pengendara yang seharusnya harus berhenti dia menerobos terus, akhirnya kan saya harus menunggu atau menutupnya, itu harus menunggu selesainya pengendara lewat karena sudah tanggung masuk gitu loh. Padahal kereta apinya itu menuju sudah dekat. Akhirnya kan saya terima teguran dari seorang PPK atau seorang kakak.
Nah, kalau duka yang lain itu ya apa? Bila terjadi apa ya? Bila terjadi kejadian luar biasa gitulah, umpamanya ada pengendara yang mogok di yang tidak prepal dengan rel, padahal kereta api itu sudah mendekati pintu perlintasan, kita juga harus lari-lari menjemput kereta menjemput arah datangnya kereta. Lah ya kalau siang hari, lah kalau malam hari kita juga harus lari-lari, apalagi musim hujan gitu, banyak yang itu. Untuk sukanya ya yang namanya bekerja pasti ada sukanya lah, sukanya terutama kalau ya ada saja sih sukanya lah, sukanya itu di perlintasan kan istilahnya banyak orang lewat, terus ya banyak sukanya gitu. Daripada dukanya yang saya alami, karena saya memang orangnya itu semuanya itu bikin kita itu tidak jadikan beban gitulah. Semua pekerjaan pasti ada suka dukanya, yang penting itu tinggal bagaimana cara kita itu mengatasinya atau menyikapi atau menyelesaikannya. Itu memang ya cuman itulah yang saya rasakan, yang saya alami selama di BCL. Orang yang palang ditutup itu dia menyerobot, terus ada yang mengangkat palang pintunya, itu memang bagi saya itu ya saya merasa itu nggak enak gitu. Cuma-cumanya itulah suka-dukanya gitu. Nah, kalau pesan dari saya itu kepada para pengguna jalan raya, kan di situ setiap ada perlintasan kereta sudah ada rambu-rambunya, ada stop, ada ambras gas. Ya pesan dari saya itu, walaupun palang pintu itu tidak ada yang menjaga atau palang pintu yang tidak terjaga, baik dari organik kereta api maupun dari swasta, yaitu sekarang yang sedang ada RPM dan ada mungkin dari Dishub gitu. Sebetulnya untuk lebih amannya itu sebelum melintas kereta api, ya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta dan Jalan Lalu Lintas itu sebetulnya tanpa diperintah, harusnya para pengendara pengguna jalan raya itu sebelum melintas perlintasan kereta api harusnya tengok kanan kiri lah, seperti tengok kanan kiri, berhenti sejenak, tengok kanan kiri, yakinkan ada tanda-tanda kereta api akan lewat apa tidak. Apabila sudah ada tanda-tanda kereta api lewat, ya harusnya berhenti gitu loh. Jadi jangan mengandalkan palang pintu aja, karena palang pintu itu bukan suatu alat pengaman pengendara umum, itu bukan. Sebetulnya palang pintu itu hanya digunakan untuk petunjuk orang yang buta dan hewan. Karena orang-orang yang normal biasa sudah ada rambu-rambu, ada tanda stop, ada lampu merah menyala, ada sirine berbunyi, itu seharusnya itu sudah berhenti. Tapi ya untuk saran saya kepada para kurir, lebih hati-hati apabila akan melintas, tolong setelahnya tengok kanan kiri, yakinkan ada kereta lewat atau tidak, baru kita melintas. Insya Allah istilahnya akan aman, akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi kalau selama para pengendara itu tidak patuh, tidak mau membaca rambu-rambu yang sudah terpasang sebelum rel kereta api, ya susah gitu loh. Nah, artinya kita kembali lagi kepada sadar akan rambu-rambu gitu, atau kepada peraturan. Harusnya itu ya sadar dengan peraturan. Dan yang kedua, sekarang sudah kepadatan lalu lintas, semakin tahun kendaraan semakin bertambah. Biar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan antara jalur perlintasan kereta api dengan jalan umum, itu jangan dibikin sebidang.
sekarang dalam hal ini pemerintah harus segera memisahkan antara jalur kereta api dengan jalan raya untuk dibikin jalan sebidang, yaitu dengan cara membuat underpass atau flyover. Itu yang lebih aman. Yang telah tadi saya sampaikan untuk pesan-pesannya itu yaitu, jadi pengendara umum seharusnya patuh dengan adanya rambu-rambu yang telah dipasang, baik itu dari pihak kereta api maupun dari dinas perhubungan. Untuk pengendara umum yang mau melintas perjalanan kereta api, yang pertama memang harus patuh dengan aturan apa yang rambu-rambu atau marka yang telah terpasang, baik dari dipasang oleh dari kereta api ataupun dari dinas perhubungan, itu harus dipatuhi. Karena dengan mematuhi rambu-rambu yang telah dipasang, ya insya Allah tidak akan terjadi satu hal atau terjadi kecelakaan antara kereta api dengan pengendara umum di pintu perlintasan. Dan lebih amannya lagi yang saya inginkan sebetulnya, berhubung sekarang itu pengendara umum atau kendaraan semakin bertambah, dengan kesadaran akan hukum itu semakin berkurang, untuk menghindari kecelakaan antara antara kereta api dengan pengendara umum yang melintas di perlintasan, ya harusnya dibikin itu flyover atau underpass. Itu pesan dari saya begitu. Jadi jangan istilahnya sudah waktunya lah, antara jalur kereta api dengan jalan umum jangan dibikin sebidang, harus dibikin terpisah gitu. Nah, itu dengan cara flyover atau underpass. Memang pesan saya begitu. Ya semoga sih pemerintah itu ada dana untuk segera membangun istilahnya jalur kereta api, underpass atau flyover. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Ya semoga istilahnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena untuk keselamatan di perlintasan kereta itu bukan dititik beratkan kepada penjaga gitu loh, buat menjaga perlintasan. Untuk keselamatan pengguna jalan harus proaktif gitu. Jangan hanya mengandalkan penjaga pintu perlintasan. Ya sesuai atau kembali lagi, karena PJL itu tupoksinya itu bukan mengamankan pengendara umum, tapi menyelamatkan perjalanan kereta api yang melintas di lintasannya, yaitu dengan cara membuka dan menutup palang pintu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Bila kata-kata mungkin yang kurang berkenan lah, mungkin yang kurang pas, ya itu memang keburuan saya gitu. Itu tadi merupakan sedikit cerita dan pesan dari Bapak Wahyono selaku penjaga palang pintu perlintasan kereta api. Terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Apabila kalian suka, maka kalian bisa tinggalkan tombol like di video ini dan share ke teman-teman kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.